Progres Veda Ega Pratama di Moto3 benar-benar menggembirakan. Setelah balapan di sirkuit Jerez, Veda semakin disorot pujian dan apresiasi tinggi. Berbagai liputan media asing dari Jerman, Inggris sampai Italia mengerumuni Veda. Bahkan rider-rider Moto3 juga memandang pebalap Gunung Kidul ini sebagai rival yang pantas diwaspadai. Perkembangan pesat Veda juga tak luput dari pujian manajer Honda tim Asia yakni Hiroshi Aoyama. Dengan bekal performa apik di Jerez, Veda kini menatap peluang baru di Le Mans, Prancis. Persiapan Veda semakin matang karena mendapat dukungan dari rider legendaris MotoGP yakni Dani Pedrosa. Bagaimanakah progres spesial Veda Ega Pratama dan peluangnya meraih podium di race Le Mans tanggal 10 Mei nanti? Mendapat pujian melimpah dari media asing. Nama Veda Ega Pratama semakin bersinar di sorot media-media asing. Sederet media otomotif di Eropa mulai sering membahas potensi besar Ega. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang membanggakan untuk netizen Indonesia. Salah satunya dari media asal Inggris, Crash, yang takjub melihat balapan Veda di sirkuit Jerez. Veda Pratama tampil mengesankan sebagai pembalap rookie terbaik. Sebuah peningkatan performa luar biasa dari posisi ke-18 di grid membawa pembalap Honda tim Asia ini naik ke posisi ke-6. Tulis Crash dalam laporannya tentang MotoGP Spanyol 2026. Pujian dari media asal Inggris ini terbilang wajar dan tidak berlebihan. Pasalnya, Veda memang bekerja sangat keras untuk bisa meraih finish ke-6 di Jerez. Ditambah pada race sebelumnya di Amerika Serikat dia mengalami crash sehingga gagal finish. Comeback brilian Veda ini memang sudah sepatutnya diapresiasi. Pujian berikutnya juga datang dari media asal Jerman Speedweek. Majalah otomotif ini menyorot keberhasilan Veda yang bisa menempel rider-rider top Moto3. Salah satunya adalah Alvaro Carpe yang hanya berjarak satu posisi dari Veda di seri Jerez. Sekali lagi, Veda Ega menunjukkan performa yang luar biasa. Rookie dari Honda tim Asia finish ke-6 di belakang Alvaro Carpe, tulis Speedweek dalam artikelnya. Majalah Speedweek bukan kali ini saja memuji performa Veda. Jika kita melihat artikel-artikel lama mereka, banyak tulisan yang mengapresiasi Veda. Salah satunya sebuah artikel yang menyorot potensi Veda sebagai rookie terbaik Moto3. Bahkan media Speedweek menyebut kalau Veda adalah pebalap tercepat yang dimiliki Honda Asia Team. Speedweek melabeli bakat Veda seperti bom yang mengejutkan dunia Moto3. Karena ledakan potensi Veda awalnya tidak diperhitungkan akan sebagus ini. Pada sesi uji coba di Jerez, Pratama mengungguli rival lamanya dengan selisih 1/10 detik. Namun finish di posisi ke-17 membuatnya tertinggal 1 detik penuh dari catatan waktu tercepat dalam sesi tersebut. Meskipun menjadi landasan yang baik, penampilan pembalap berusia 17 tahun itu mengejutkan kejuaraan dunia Moto3, layaknya sebuah bom, tulis media asal Jerman tersebut. Kemudian Veda juga disorot terus oleh sejumlah jurnalis Eropa, salah satunya wartawan Eurosport Alessio Piana. Jurnalis yang sering meliput berita MotoGP ini cukup terkesan dengan progres Veda sejauh ini. Pasalnya ada satu prestasi gemilang Veda yang belum pernah diraih rider Indonesia lainnya. Dalam 4 Grand Prix, Veda Ega Pratama sudah menjadi pembalap Indonesia yang meraih poin terbanyak sepanjang karir di kejuaraan dunia MotoGP. Apalagi di akhir pekan yang sama, Kiandra Ramadipa memenangkan Red Bull MotoGP Rookies Cup, sehingga Indonesia sangat berharap besar, ujar Piana. Kalau tadi pujiannya berasal dari jurnalis Eurosport, kali ini giliran medianya langsung yang memberikan sorotan. Eurosport pernah menulis kalau gaya balap Veda berbeda dari rider Asia yang lain. Eurosport menyebut Veda punya satu faktor X yang membuatnya menonjol di Moto3. Ia terlihat seperti pebalap Asia biasa di grid. Tapi yang satu ini punya talenta besar, yakni sangat cepat, agresif, dan tanpa rasa takut, tulis media tersebut. Komentar-komentar positif tentang Veda tidak hanya datang dari media asing. Sebagian dari kalian mungkin mengira media-media tersebut cuma lagi panen engagement lewat konten Veda. Mungkin pendapat kalian tidak sepenuhnya salah, namun kalau sudah sesama rider yang memberikan komentar tentang Veda, rasanya tidak mungkin tujuannya mencari engagement.
Salah satu rider yang kagum dengan Veda adalah Jesus Rios. Pebalap asal Spanyol ini mengungkap bagaimana rasanya berduel dengan Veda di Moto3. Sebagai informasi, Veda dan Rios sudah saling bersaing sejak gelaran Junior GP. Rios yang menunggangi motor Honda yang sama dengan milik Veda berhasil finish urutan ke-9 di seri Jerez. Mereka sempat terlibat persaingan sengit untuk posisi 6. Namun di duel kali ini, Veda lebih unggul karena berhasil meraih finish di posisi tersebut. Meski kalah dari Veda, komentar Rios tetap positif karena finish di posisi ke-9 adalah pencapaian terbaiknya di musim ini. Apalagi rider tim Rivalcult Snipers ini membalap di kandangnya sendiri yakni Spanyol. Saya berhasil melakukan start yang bagus dan tetap bersaing untuk posisi 6 besar sepanjang balapan Grand Prix. Ini adalah balapan yang sangat positif dan menyenangkan. Meskipun saya start dari posisi yang agak belakang, kata Rios. Rekor-rekor spesial di race Jerez. Berbagai pujian dan perhatian ke Veda Pratama tidak datang tanpa sebab. Bocah 17 tahun ini memang punya potensi besar yang layak mendapat perhatian. The Rocket Boy, julukan Veda, membuktikan kalau bakatnya pantas disorot lewat rekor-rekor spesial. Di seri Jerez kemarin, Veda mengukir rentetan pencapaian heroik meski gagal podium. Salah satunya, Veda berhasil memecahkan rekor top speed di Circuito de Jerez. Veda mencatat kecepatan puncak 222,2 km per jam yang mengungguli Eddie O'Shea dan Adrian Cruzes. Catatan waktu Veda ini sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Daniel Holgado dan Adrian Fernandez. Progres spesial Veda ini langsung membuat manajer Honda tim Asia puas. Hiroshi Aoyama menuturkan komentar positifnya tentang performa Veda yang semakin membaik. Menurut Aoyama, finish di posisi ke-6 adalah pencapaian luar biasa dari Veda. Veda memulai dari posisi ke-17 dan dengan cepat melaju ke grup kedua, di mana ia terus berjuang di sepanjang besar balapan, kata Aoyama. Nggak cuma mengapresiasi posisi akhir Veda, Aoyama juga menyorot satu hal. Mantan pebalap MotoGP ini melihat kemampuan hebat Veda dalam mengelola jalannya race. Aoyama menilai Veda semakin jago menjaga ritme balap dan mengambil keputusan yang tepat. Kapan harus overtake, kapan harus bermain agresif, dan kapan harus membalap dengan gaya defensif. Dia menunjukkan manajemen balapan yang kuat dan kecepatan yang baik sepanjang perlombaan, puji Aoyama. Prestasi Veda di Jerez membuat posisinya di papan klasemen ikut naik. Kini Veda mengumpulkan 37 poin dan untuk sementara melonjak naik ke posisi 6 klasemen. Bukan cuma merangkak di table point, Veda juga sementara memimpin Rookie of the Year. Veda sukses mengumpulkan 37 poin dari 3 kali balapan. Veda sekarang mengungguli Brian Uriarte yang bercokol di posisi kedua, yang mengoleksi 28 poin. Perlu diingat Uriarte adalah salah satu rookie unggulan dari Spanyol. Ditambah, rider kelahiran Santander ini menunggangi motor buatan Red Bull KTM. Jarak 9 poin antara Veda dan Uriarte ini bakal menjadi rivalitas baru di Moto3. Keduanya akan saling bertarung untuk membuktikan siapa yang layak dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Sebelumnya, Uriarte dan Veda sudah saling adu kecepatan di level junior. Mereka adalah jebolan Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 dan 2025. Di edisi 2024, Uriarte menempati posisi runner-up, sementara Veda bercokol di peringkat ke-8. Kemudian setahun berselang, Uriarte menjadi juara dan Veda melonjak sebagai runner-up. Sekarang progres Veda justru lebih terlihat ketimbang Uriarte. Setelah Moto3 berjalan 4 seri, posisi Veda di atas Uriarte. Rider asal Gunung Kidul ini menduduki peringkat ke-6 di tabel klasemen sementara. Lalu Uriarte mengekor di peringkat ke-9 dengan 28 poin. Di balapan Jerez, Veda juga lebih unggul dari Uriarte dengan finish di posisi ke-6. Sementara rider asal Spanyol tersebut menyelesaikan balapan di urutan ke-11. Dapatkan jaket kece anti air yang cocok banget kamu pakai nongkrong dan motoran. Cek linknya di bawah ini. Peluang podium di Le Mans. Dengan bekal performa impresif di sirkuit Jerez, Veda Ega Pratama menatap peluang di race berikutnya. Kali ini The Rocket Boy akan menggeber motornya di lintasan di Le Mans, Prancis. Veda sendiri sudah tidak sabar untuk segera memulai persiapan di Le Mans. Dia ingin segera memperbaiki beberapa kekurangan yang terlihat di race sebelumnya.
Masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, tetapi saya mengambil semua pelajaran dari akhir pekan ini dan saya sudah menantikan Le Mans. Ucap anak dari putra ex pebalap nasional Sudarmono ini. Komentar Veda barusan memberikan kita harapan. Rider 17 tahun ini punya keinginan kuat untuk tampil maksimal di Le Mans. Kita semua tentu berharap The Rocket Boy bisa berdiri di podium kemenangan. Namun, kalau Veda tidak berhasil podium, kita juga harus tetap mengapresiasi performanya nanti. Karena progres yang ditampilkan Veda sudah jauh melebihi ekspektasi. Selain itu ada salah satu masalah yang akan menjadi perhatian Veda dan Honda Tim Asia di Le Mans nanti. Problem tersebut adalah durabilitas ban belakang. Di race Jerez, kecepatan Veda melambat di akhir balapan karena penurunan performa ban belakang. Di bagian akhir saya mulai merasakan penurunan performa ban belakang, sehingga sulit untuk mempertahankan kecepatan yang sama, kata Veda. Jika Veda dan tim berhasil mengatasi masalah ini di Le Mans, maka finish di posisi atas mungkin bisa lebih mudah dicapai. Poin plus dari Veda adalah dia anak yang sangat pemberani dan punya mental tangguh. Ini terlihat saat ia diwawancarai oleh media Speedweek asal Jerman. Dalam artikel tersebut, Speedweek menulis sebuah judul yang sangat membuat kita bangga. Super Rookie Pratama, saya tahu saya punya potensi untuk bertarung dengan rider-rider top. Headline berita tersebut membuktikan kalau Veda benar-benar bakat spesial. Veda tahu kalau dirinya punya talenta yang bisa bersaing dengan pebalap Eropa. Dan kita sudah melihat pembuktiannya dari 4 race yang sudah berlangsung. Bocah asal Gunung Kidul ini tidak main-main dengan perkataannya. Wajar jika Veda mendapat full support dari manajer Honda Tim Asia yakni Hiroshi Aoyama. Mantan rider Jepang yang pernah juara dunia kelas 250cc ini meminta timnya untuk membacking penuh Veda di Le Mans. Secara keseluruhan, kami melihat kemajuan yang jelas dan kami akan terus membangun arah ini untuk Le Mans, tutur Aoyama. Dukungan untuk Veda juga datang dari rider legendaris MotoGP yakni Dani Pedrosa. Uniknya wajah Veda cukup tegang saat berfoto bersama Pedrosa. Mungkin Veda grogi ya karena bisa sedekat itu dengan salah satu rider idola masa kecilnya. Siapa tahu nanti pencapaian Pedrosa di MotoGP bisa nular ke Veda. Dapatkan sneakers premium cuma 100 ribuan dari Fat. Cek linknya di bawah ini. Dengan progres spesial yang terus dicatat, akankah Veda Ega Pratama bisa meraih hasil terbaik di balapan Le Mans?